Pagi. Setelah di video sebelumnya kita belajar mengenai perpajakan, kali ini kita belajar menghitung pajak. Untuk yang pertama, kita belajar menghitung pajak penghasilan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan ini meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan usaha, serta badan usaha tetap yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan di mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak atau PKP untuk wajib pajak badan usaha dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk penghitungan PPh pasal 21 berdasarkan PMK nomor 101/PMK 010/2016 adalah yang pertama, penghasilan tidak kena pajak 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Tambahan 4.500.000 untuk wajib pajak yang sudah menikah. Tambahan 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Serta tambahan 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Biaya jabatan merupakan biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pegawai tetap. Biaya jabatan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 6 juta per tahun atau 500.000 sebulan.
Selanjutnya biaya pensiun. Biaya pensiun besarnya 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya 2.400.000 dalam setahun atau 200.000 dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Bisa dilihat dalam tabel. Ketika penghasilan seseorang atau penghasilan kena pajak seseorang atau dasar pengenaan pajak seseorang berjumlah 0 sampai dengan 50 juta dikenai tarif 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarif 25%. Dan penghasilan kena pajak di atas 500 juta tarifnya 30%. Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 20%, lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. Seperti yang tertera pada tabel, ketika suatu badan usaha level peredaran bruto atau PB sebesar 0 sampai dengan 4,8 miliar, penghasilan kena pajak, seluruh penghasilan kena pajak sama dengan mendapat fasilitas. Penghitungannya PHKP dikali 50% dikali 25%. Ketika level peredaran bruto di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, penghasilan kena pajak PHKP FAS sama dengan 4,8 miliar atau PB dikali PHKP. PHKP non-FAS sama dengan PHKP dikurang PHKP FAS. Penghitungannya PHKP FAS dikali 50% dikali 25% ditambah PHKP non-FAS dikali 25%. Level peredaran bruto di atas 50 miliar, penghasilan kena pajak seluruh PHKP sama dengan PHKP non-FAS. Penghitungannya PHKP dikali 25%. Teori mengenai pajak penghasilan. Kita lanjutkan mengenai contoh perhitungan pajak penghasilan. Sebagai contoh, Pak Ali merupakan pegawai tetap pada perusahaan PT ABC, memperoleh gaji sebulan sebesar 5.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pak Ali sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Hitunglah pajak penghasilan pasal 21 Pak Ali. Contoh perhitungannya, yang pertama, gaji sebulan sebesar 5.500.000. Kemudian dikurangi, yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto sebulan, yaitu 5% dikali 5.500.000, hasilnya 275.000. Iuran pensiun sudah dikatakan di soal sebesar 100.000. Jadi pengurangan gaji brutonya sebesar 375.000, sehingga penghasilan neto sebulan sebesar
5.125.000. Sehingga penghasilan neto dalam setahun adalah 5.125.000 dikali 12 sama dengan 61.500.000. Lalu dikurangi dengan PTKP. PTKP untuk setahun wajib pajak sendiri, PTKP-nya sebesar 54 juta. Kemudian dikatakan Pak Ali sudah menikah, berarti ada WP kawin sebesar 4.500.000. Ditambahkan menjadi 58.500.000, sehingga penghasilan kena pajak Pak Ali atau PKP 61.500.000 dikurang 58.500.000, hasilnya adalah 3 juta. Sehingga penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang adalah 5%, karena tarif pajak kurang dari 50 juta, tarifnya adalah 5%. Jadi 5% dikali 3 juta sama dengan 150.000. Dan pajak penghasilan pasal 21 terutang sebulan adalah 150.000 dibagi 12 sama dengan 12.500. Jadi dalam setahun Pak Ali membayar pajak hanya sebesar 150.000 ini. Ini ketika Pak Ali mempunyai NPWP. Misalkan Pak Ali tidak memiliki NPWP, sudah dijelaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak 20% lebih besar dari yang mempunyai NPWP. Jadi, ketika Pak Ali tidak memiliki NPWP, penghasilan PPh pasal 21 terutang dalam setahun jadinya 150.000 dikali 120% sama dengan 180.000, dan penghitungan PPh pasal 21 sebulan adalah 12.500 dikali 120% sama dengan 15.000. Jadi angka ini pembayaran pajak ketika sudah memiliki NPWP, dan angka ini pembayaran pajak ketika seseorang tidak memiliki NPWP. Baik, untuk saat ini tidak saya jelaskan mengenai contoh perhitungan pajak penghasilan badan. Sekarang silahkan coba belajar di rumah untuk menjawab soal berikut. Pak Budi, pegawai tetap pada perusahaan PT Maju Jaya, memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Pak Budi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah pajak penghasilan pasal 21 Pak Budi. Baik, silahkan dicoba di rumah masing-masing ya. Jawabannya bisa tulis di kolom komentar berikut. Terima kasih.